Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syabana dengan NPM 218110205, mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi, jurusan Ilmu Psikologi, angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan keterkaitan hobi dan kognitif, di mana hobi saya yaitu berolahraga atau yang lebih spesifik yaitu bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan bulu tangkis, yaitu cork, shuttlecock, melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Sejarah singkat badminton di Indonesia. Olahraga bulu tangkis mulai menginjakkan kakinya di Indonesia sekitar tahun 1930. Lalu pada tahun 1933 berdiri sebuah organisasi bulu tangkis Indonesia yang diberi nama Batavus Badminton Bond dan Batavus Badminton League. Keduanya kemudian bergabung menjadi satu organisasi bulu tangkis yang sangat solid. Perkembangan bulu tangkis yang sedikit pesat menginisiasi berdirinya Organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tahun 1951. Organisasi ini berfungsi untuk menaungi olahraga bulu tangkis. Setelah PBSI berdiri, Kongres pertama mulai digelar untuk mendiskusikan aturan dan juga tujuan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Berikutnya, bulu tangkis mulai bersinar di Indonesia. Bahkan beberapa atletnya sukses mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Di antaranya yaitu Rudi Hartono, Tan Joo Hock, Lim Swee King, Christian Hadinata, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Taufik Hidayat, dan lain-lain. Tidak hanya itu, sampai saat ini pun masih ada beberapa nama yang sudah mengharumkan nama Indonesia dalam olahraga bulu tangkis. Contohnya adalah ganda putra, idola saya di badminton, yaitu Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon, dengan julukannya yaitu Duo Minion. Julukan ini diberikan karena tinggi badan mereka sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan atlet Eropa dengan kisaran tinggi 180-200 cm. Namun walaupun 2 Minion ini kalah di sektor tinggi badan, akan tetapi untuk saat ini mereka menempati peringkat top 1 dunia untuk ganda putra. Yang pertama, kebugaran fisik. Mulai dari berlari, menerjang, dan memukul bola, bermain bulu tangkis akan membakar lemak sekitar 450 kalori per jam. Jenis latihan kardiovaskular ini bisa membantu menjaga kebugaran fisik dan mempertahankan kondisi prima setiap orang yang melakukannya. 2. Mengembangkan atletik. Sifat dari permainan yang serba cepat ini akan meningkatkan latihan kecepatan dan juga meningkatkan refleks kita. Dalam olahraga ini, setidaknya kecerdasan juga merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki karena para pemain harus mengetahui cara menipu lawan mereka di setiap tembakan. Oleh sebab itu, bulu tangkis dapat meningkatkan kemampuan berpikir. 3. Kesehatan sosial. Dalam permainan ini, tentu kita membutuhkan setidaknya satu lawan, namun kita juga bisa bermain dengan rekan satu tim dan dua lawan lainnya. Interaksi sosial yang ada di dalam permainan ini bisa menghasilkan perasaan positif. Salah satu cara agar kesehatan sosial tetap terjaga, maka kamu bisa bergabung bersama liga atau juga bisa menjadi bagian dari komunitas. 4. Fleksibilitas dan kekuatan otot. Semakin sering tubuh kita bergerak, maka tubuh kita akan semakin fleksibel, terutama pada olahraga seperti bulu tangkis, di mana ayunan dan juga jangkauan diperlukan. Selain bisa meningkatkan fleksibilitas, permainan bulu tangkis juga bisa meningkatkan kekuatan otot. Yang 5. Mengurangi risiko diabetes. Melakukan olahraga bulu tangkis bisa membantu menurunkan produksi gula di dalam hati. Oleh karena itu, hal tersebut dapat membantu untuk menurunkan gula darah. Faktanya, salah satu prodi program penyekatan diabetes menemukan bahwa olahraga ini bisa menurunkan angka diabetes atau gula darah hingga 5%, bahkan lebih baik dibandingkan dengan pengobatan. Lalu, apa kaitan badminton dengan kognitif?
Imagery adalah suatu proses membayangkan suatu keadaan tertentu yang membutuhkan konsentrasi dan perasaan tenang atas apa yang dilakukan di bawah tekanan yang dilakukan dalam keadaan tenang. Penggambaran mental atau mental imagery terbagi menjadi dua, yaitu visual berupa penglihatan oleh mata dan auditory berupa pendengaran oleh telinga. Dalam bermain olahraga bulu tangkis memerlukan latihan imaginary. Latihan imaginary adalah suatu proses introspeksi. Seseorang membayangkan atau memikirkan bagaimana suatu pola gerakan dilaksanakan. Jadi, sebelum memulai untuk bermain bulu tangkis, kita harus membuat perencanaan bawah sadar atau mental imagery, dalam arti pemain mampu membuat perencanaan gerak atau taktik permainan sebelum pertandingan berlangsung. Contohnya seperti latihan pemusatan, perhatian, dan relaksasi. 2. Sensasi. Sensasi adalah pendeteksian dini terhadap stimuli. Jadi, sebelum saya bisa bermain bulu tangkis, saya terlebih dahulu diajari bagaimana cara menggunakan raket dan cara bagaimana menangkis bola dari sisi mana saja, dan bagaimana menghindar atau menangkis bola yang dismash oleh lawan. 3. Persepsi. Persepsi adalah interpretasi hal-hal yang diindra. Jadi ketika lawan men-smash bola ke arah kita, pada saat itu bola tersebut memantul di jidat saya dan kita merasakan sakit. 4. Atensi. Atensi adalah pemusatan pikiran atau kesadaran. Jadi dalam bermain bulu tangkis, kita memusatkan pikiran kita pada bola dari lawan agar saat lawan melempar bola, kita bisa membalikkan bola ke lawan dengan baik. 5. Kesadaran. Kesadaran adalah atensi membawa peristiwa-peristiwa ke alam kesadaran. Jadi, saat bermain bulu tangkis, kita sedang dalam keadaan sadar dan kita bisa menggunakan panca indera dengan baik. Kesimpulannya, imagery adalah suatu proses membayangkan suatu keadaan tertentu yang membutuhkan konsentrasi dan perasaan tenang atas apa yang dilakukan di bawah tekanan yang dilakukan dalam keadaan tenang. Secara literal, sering dirujukkan sama seperti visualisasi, melihat dengan mata bayangan, mendengar sesuatu di dalam kepala, mengimajinasikan perasaan, dan sebagainya. Jadi, sebelum memulai permainan olahraga badminton, saya harus memikirkan taktik apa yang akan saya gunakan saat bermain, dan bayangan apa jika saya melakukan serangan seperti ini. Dan saat diserang oleh lawan, saya harus tenang, konsentrasi, dan fokus pada taktik yang saya buat sebelum memulai suatu permainan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.